Halo besinya kata Ani, Besti, belum lama ini jagat sosial media khususnya TikTok lagi rame banget ngebahas soal Tashy Atasya yang katanya nggak terima penampilannya disama-samain dengan Ratu Dangdut Indonesia, Elvy Sukaesih. Bahkan gorengan-gorengan warganet terkait hal tersebut sampai membuat keluarga Elvy Sukaesih, dalam hal ini Dawiyah, salah satu anak dari Elvy, bereaksi. Tahu nggak Besti masalahnya? Mau Ani kasih tahu? Cus, disimak sampai habis ya. Jadi Besti, ceritanya bermula dari salah satu konten yang dibuat Tashy Atasya dan diunggah di akun TikTok pribadinya. Dalam video tersebut, Tashy kayak ngasih tahu transisi perubahan penampilannya dari awal tanpa make up sampai jadi Cleopatra. Tak tanggung-tanggung, dalam unggahan tersebut Tashy bilang kalau untuk video transisi make up yang gak sampai semenit itu, dia harus menghabiskan waktu sekitar 7 jam buat mempersiapkan semuanya. Hasil akhirnya pun gak main-main loh Besti. Dari foto-foto yang dibagikan Tashy, proses make up yang katanya sampai memakan waktu 7 jam itu hasilnya kelihatan detail banget. Gak cuma dari riasan wajahnya yang maksimal, Tashy juga melengkapi penampilannya untuk jadi Cleopatra dengan aksesoris kepala dan kalung-kalung yang identik dengan nuansa Timur Tengah. Nah, sampai sini semuanya masih kondusif ya Besti. Yang kemudian jadi masalah adalah respon yang ditunjukkan Tashy terhadap beberapa komen netizen yang nyinyir terkait penampilannya itu. Salah satu yang membuat warganet kemudian membuli Tashy abis-abisan ialah terkait balasan Tashy terhadap salah satu komen yang bilang kalau penampilannya itu mirip sama Elvy Sukaesih. Alhasil nih Besti, dua unggahan Tashy yang berkaitan dengan transisi make up jadi Cleopatra itu ramai digeruduk warganet yang menilainya terlalu jumawa karena terkesan enggan kecantikannya disamakan dengan sosok Elvy Sukaesih. Sampai-sampai Tashy harus membuat postingan khusus untuk mengklarifikasi jika anggapan publik tidak benar. Di sisi lain, Dawiyah, salah satu anak dari Elvy Sukaesih pun akhirnya angkat bicara loh Besti. Gak dipungkiri, Dawiyah dan keluarganya sempat mempertanyakan statement Tashy menanggapi komentar netizen yang seolah enggan kecantikannya disamakan dengan Elvy Sukaesih. Gimana ya, bukannya kesel sih, cuman apa ya, kayak apa sih gitu, kayaknya apa banget sih gitu kan, kayak ya elah lu gitu, kenapa mesti begitu gitu, yang akhirnya
yang akhirnya orang malah nyerang balik ke dia juga. Pertanyaannya kalau nggak mau disamain tuh kenapa segitu banyak yang pengen seperti Elvi Sukaesih, segitu banyak yang mengidolakan Elvi Sukaesih, segitu banyak akhirnya yang orang berkomentar segala macam, kenapa? Kan itu sebenarnya tanda tanyanya kan gitu loh. Tapi ya udah, mungkin dia punya standar kecantikan tersendiri atau mungkin dia punya standar idola tersendiri, kan kita juga nggak tahu, itu haknya dia. Jadi kalau mama tuh santai dan dia juga mau komentarinya, ya udah mungkin kamu merasa saat ini lebih cantik dari aku atau apa, ya itu hak kamu gitu. Gak cuma itu aja Besti, Dawiyah juga menilai respon netizen yang menjadikan Tashy bahan rujakan karena dianggap gak mau kecantikannya disamakan dengan Elvi Sukaesih di luar kuasanya. Dawiyah juga beranggapan jika itu merupakan respon alamiah netizen yang menganggap Elvi Sukaesih adalah seseorang legenda yang bisa mempertahankan karirnya selama puluhan tahun. Basicnya juga aku merasa setiap orang punya hak untuk untuk nggak mau dimiripin siapa atau maunya dimiripin siapa, itu hak masing-masing orang, nggak masalah sebenarnya. Cuman ini karena menyenggol nama mama yang kebetulan bagi masyarakat Indonesia mama adalah seorang legend, seorang yang berprestasi, yang dianggap dari muda sampai sekarang dia cantik, sampai sekarang masih berkarir, masih menghibur semuanya gitu ya. Jadi mungkin kalau aku pribadi sih cuman menganggapnya ini teguran aja sih, teguran baik untuk yang menjadikan ini viral gitu kan, juga buat semuanya gitu, semua yang merasa ingin menjadi tokoh publik ya kan, artinya pengen dikenal sama orang, pengen jadi artis, selebgram atau apapun itu. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari resiko, konsekuensi gitu, bahwa apapun yang kita lakukan, secantik apapun kamu atau sehebat apapun kamu, pasti tetap akan ada yang pro kontra. Nggak akan mungkin semuanya tuh isinya cuma pujian, pasti ada celaan. Mau sebaik apapun kamu pun akan tetap ada yang salah di mata orang gitu kan, karena kan basicnya kita nggak bisa ngurusin mulut dan hati orang ya gitu. Jadi aku sih cuman bisa bilang ya udah, teruslah belajar untuk menguasai mental ya kan, karena memang mental untuk menjadi seseorang yang dikenal sama orang tuh bukan gampang. Kalau cuma untuk menjadi artis aja, mungkin dengan kamu bisa nyanyi, kamu bisa acting, kamu bisa sesuatu, mungkin kamu bisa jadi artis. Tapi banyak juga, apalagi kalau kayak di luar negeri ya, banyak kan sampai bunuh diri, depresi karena komentar-komentar orang apa segala macam gitu kan. Jadi kesehatan mental itu juga diperlukan sekali gitu untuk kita bisa menjadi seorang yang bijaksana dalam bersosial media kayak gitu. Ya tapi ya Besti, Dawiyah dan keluarga besarnya tak mau terlalu mempermasalahkan hal yang jadi gorengan netizen di media sosial. Apalagi secara personal keluarga mereka pun sebenarnya saling mengenal satu sama lain. Dawiyah juga berharap apa yang terjadi pada Tashy kali ini bisa dijadikan pembelajaran untuk siapapun lebih bijak mengeluarkan statement di sosial media, apalagi dirinya udah public figure. Sebenarnya kita nggak akan mau juga melebar kemana-mana gitu kan, nggak akan ya maksudnya ini sesuatu hal yang lumrah gitu, maksudnya menurut aku ini sesuatu hal yang nggak perlu dibesar-besarkan lagi gitu ya, karena kita saling kenal, terus mungkin dia juga lagi dalam kondisi yang seperti apa kita nggak tahu gitu ya. Cuman ya paling nextnya aja belajar untuk nggak artinya untuk berkomentar secara bijak gitu loh, sehingga tidak menyelipkan nama seseorang ya, akhirnya memberikan potensi buat netizen mengadu domba dan segala macam. Kalau kita mah diadu domba mah udah biasa, tapi kan nggak usah terpancing juga gitu kan. Kita juga yang lebih tahu lah kondisinya seperti apa gitu. Jadi kita ambil baiknya aja. Ya mudah-mudahan dalam segala sesuatu yang terjadi baik buruk kita tetap ambil, pasti Allah selipin satu sisi baik yang bisa diambil gitu kan. Sama-sama belajar aja, netizen juga bijak menyikapi segala sesuatunya ya kan, yang diiniin juga bisa belajar dari kejadian ini untuk nggak, ya artinya tidak terlalu sensitif atau mungkin menyikapi komen orang. Karena kan gini, kita tuh kalau ngirim pesan aja dengan ketikan aja kan kita bisa salah paham ya, dengan intonasi nada, cara baca kamu sama cara baca orang kan beda gitu kan. Jadi aku juga nggak tahu persis alasannya dia kenapa bisa kayak gitu. Netizen yang lebih tahu, netizen yang maha benar. Jadi buat aku sih ini sepele gitu, nggak perlu ini lagi, karena insya Allah
aku yakin mamaku sudah ada di tempat yang jauh Nah lebih gitu tuh Besti, udah clear ya Besti, katanya biar jadi pembelajaran aja ke depannya supaya nggak kejadian lagi. Menurut kalian gimana nih Besti? Coba kasih tahu Ani pendapat kalian di kolom komentar ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.